hari kemudian teman-teman, dan ini berhasil sesuai dengan target ya. Kemarin kita menargetkan untuk turun ya di sini ya. Dan ini berhasil turun, dan di sini ada profit sekitar $200 ya teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya oke teman-teman semuanya, jadi video ini didukung oleh broker XM ya teman-teman ya. Ini sebuah broker yang bisa kalian gunakan untuk trading forex, kripto, dan juga saham ya teman-teman. Nah di sini sedang ada program yang cukup menarik banget buat kalian jalanin, buat tambah-tambahan penghasilan kalian selain dari trading itu sendiri. Ya ini dengan mengundang teman, kalian itu bisa mendapatkan sampai dengan $35 teman-teman ya, setiap teman yang diundang seperti itu. Nah informasi selengkapnya kalian bisa cek langsung link yang ada di deskripsi video ini. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali ya untuk teman-teman semuanya di channel prayoga.id, bareng dengan saya Prayoga pastinya. Dan apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, amin ya. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 27 Oktober. Saya mulai recordnya. Nah seperti biasa saya mau record ya. Sebenarnya ini aktivitas trading juga ya, sambil sharing-sharing ke teman-teman. Jadi saya sekalian record kayak gitu. Ya barangkali ya ada sedikit manfaat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ya teman-teman seperti itu. Oke ya teman-teman, buat yang pengen belajar trading forex itu ada playlist yang namanya belajar trading forex dari nol. Itu teman-teman bisa cek yang masih pemula banget. Kemudian masalah teknik-teknik trading ada di daily trading forex ya teman-teman. Kemudian kalau masalah gratisan trading forex itu ada di no deposit bonus forex. Nanti teman-teman bisa cek, barangkali masih ada manfaatnya kayak gitu ya untuk teman-teman. Nah kemarin di bab selanjutnya itu kita sudah apa itu namanya, sudah masuk di GBP ya, berhasil cuan dari breakout pola ini teman-teman. Saya tuh nama-nama pola tuh sebenarnya nggak hafal, cuman kalau ngelihat market tuh oh iya kayak gini gitu ya, gimana ya, yang penting teman-teman mencoba memahami aja pada saat membuka market itu ada pola seperti apa, itu biasanya akan terulang di masa depan teman-teman. Namanya market tuh seperti itu sih memang. Jadi kita bisa melakukan analisa teknikal itu kan dasarnya itu kan melihat pola di masa lalu akan terjadi lagi di masa depan. Nah, itu bisa valid, bisa juga invalid kayak gitu. Kayak gini ya yang kemarin pernah kita bahas. Ini ada pola seperti bendera ya teman-teman. Ini masuknya continuation chart pattern ya, penerusan naik seperti itu. Ketika semakin mengerucut dan dia break ya, itu ternyata naik. Oke, sekarang naiknya dia itu ketika teman-teman melihat sebuah market yang sudah naik lumayan tinggi ya, seperti ini contohnya. Hati-hati ya, jangan diterusin buy, karena market itu ketika naik tinggi itu pasar itu akan lebih cenderung kepada sell. Baru setelah koreksi cenderung kepada buy. Itu kalau trennya masih rally naik. Itu adalah sebuah dasar yang paling dasar sih, yang namanya orang mau jual ya, hukum ekonomi kan nunggu harganya tinggi baru mereka pada jual gitu. Itu sebenarnya masuk akal ya. Ini harganya udah lumayan tinggi, meskipun kalau untuk jangka panjang ya, kalau untuk jangka panjang kita masuk ke weekly. Nah untuk jangka panjang sebenarnya masih bagus untuk buy teman-teman, karena ini lumayan bawah dan ini udah ada support kuat yang di break ya, di video sebelumnya sudah pernah dibahas. Kalau untuk jangka panjang memang GBP USD ini sebenarnya cukup potensial untuk buy, asalkan modal kalian juga lumayan gede. Kemudian kalian nanti bisa martingale di bawah gitu kalau modalnya gede ya, dalam artian $10.000 kayak gitu. Cuman kalau untuk modal kecil ya, mendingan masuk di time frame yang lebih kecil gitu, kayak trading daily kayak gitu. Dapat dikit-dikit, di close, dikit, di close kayak gitu. Nah ini ya seperti ini ada $1.800, ini lanjutan dari akun yang sebelumnya ya, pernah saya buka ya kemarin di akun XM, dari 1000 berapa jadi 1.800 ya sekarang. Oke, sekarang di sini nih teman-teman, saya ada sedikit peluang ya, ketika teman-teman nanti melihat market yang naik tinggi, kalian cari resisten terdekatnya ya, seperti biasa.
Nah, ketika masih berada di bawah resisten itu ada peluang untuk sell teman-teman. Nah, di sini nih. Di area sini nih, sorry. Ngepasnya enggak ini ya. Di area sini. Nah, ini nih masuk di bawah resisten ya. Jadi kalau saya di sini mau ambil sell di sini, kemudian apa itu namanya? Sell-nya di bawah kotak merah ini. Ya, kalau ambil sell berarti apa itu namanya? Ambil SL-nya di bawah, di atas resisten ya. Jadi misalkan resisten ini langsung di break, tapi kelihatannya kalau melihat pola marketnya ya, ini akan cenderung sama seperti sebelumnya teman-teman. Coba ya kita lihat ya di sini ya. Sini kan turun ya, kemudian di sini ada naik. Panjang amat ini. Sini ada naik ya, kemudian di sini turun ya, yang bawahnya turun ke bawah, terus kemudian dia naik lagi, dia turun, kelihatan ya, kelihatan gak sih? Dia naik. Nah, ini naiknya atau targetnya tuh di area merah ini nih. Nah, target saya adalah dia turun dulu, meskipun dia trennya tuh naik, dia butuh turun, nyari support ya, mungkin di area sini nih pasnya nih ya, baru dia naik lagi. Ini kalau apa itu namanya, kalau masih rally naik ya, polanya nanti bakalan kurang lebih seperti ini. Nah, ini ring bawahnya di sini nih, di daerah sini, atau kita ambil yang ini aja, yang ini nih. Nah, kita coba masuk. Nah, di sini teman-teman ya, kita perhatikan untuk ring bawahnya itu ada di sini nih. Ini kan ada resisten yang cukup kuat. Jadi kalau dia turun kemungkinan butuh pijakan. Ini juga ada support, resisten ya. Ini support, geser dikit. Paling turun di daerah sini nih. Nah, dia turun dulu di daerah sini, baru nanti dia naik lagi ke atas kayak gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang kedua ya, teman-teman juga harus perhatikan candlesticknya. Untuk candlestick ya, sebuah pola yang biasanya sering terjadi sih. Kalau habis hijau-hijau gitu biasanya bakalan ada merah dulu sih. Nah, ini ada dua hijau, ini kemungkinan besar akan merah dulu ya. Lagi pula kan di sini ini resistennya cukup kuat gitu. Nah, makanya kita uji coba di sini nih. Untuk SL-nya kita taruh di atasnya sini. Nah, kalau teman-teman mau ngambil buy dalam posisi seperti ini ya, kalian harus tunggu dulu. Jadi jangan langsung ditabrak buy ya, kondisi seperti ini tuh. Ini kan naik lumayan nih, naik ya. Kalau teman-teman buy di sini, nanti kalau margin kalian nggak kuat, apalagi kalian mainnya lot gede, ini rawan banget terkoreksi ya seperti ini. Ini pola market seperti ini jangan langsung di buy, tapi tunggu membentuk pola seperti ini dulu nih. Nah, membentuk koreksian dulu. Ini sebenarnya udah ada koreksian sih di bawah sini, cuman belum terlalu kuat kalau menurut saya. Jadi harus ada koreksi yang agak besar dulu, kayak gini nih misalkan, kayak gini ya, kayak mantul-mantul kayak gitu di bagian bawah sini, baru nanti itu peluang untuk buy. Kurang lebih seperti itu ya. Ini juga ada resisten di sebelah kiri yang cukup kuat nih, makanya saya kasih batas di sini. Nah, ini adalah rank pergerakan harga sekarang ya teman-teman. Kemarin di video sebelumnya itu sudah pernah kita bahas ya untuk rank harga ya. Jadi market tuh bergerak di rank sini sekarang ini. Jadi antara turun naik itu di sini dulu. Kemudian nanti kalau tembus di atasnya, dia akan mencari rank yang di atasnya kayak gitu. Dari harga berapa sampai harga berapa. Nah, di sini kan ada resisten, ada support, ada resisten ya. Paling untuk support resisten paling kuatnya itu ada yang di atas ini nih. Ini yang cukup kuat banget ya. Misalkan ini nanti langsung tembus, berarti saya cut loss. Nah, kebetulan di sini kan juga ada yang namanya support ya. Ya, ini kemungkinan besar kalau dia naik ya harus diperhatikan support ini sama resisten yang ini seperti itu. Begitu ya teman-teman, kurang lebih cara baca market hari ini adalah
hari apa itu namanya, hari Kamis ya, 27 Oktober. Nah, nanti kita coba skip dulu hasilnya seperti apa. Simple ya, yang penting teman-teman siapin aja kerugiannya. Di sini kan ada saldo 1.800. Kalau saya sih memang tradingnya agak sedikit beresiko sih. Jadi kalau rugi ya sekitar $100 nggak apa-apa. Tapi kalau untung usahakan sekitar $200 itu. Kayak gitu sih biasanya. Kalau udah rugi $100 dalam sehari atau beberapa hari kayak gitu, nanti saya cut loss, nanti analisa lagi kayak gitu. Usahakan biar dapat $200. Nah, mungkin kalau modalnya lebih kecil ya, misalkan teman-teman tuh berani ruginya $5, ya udah ditutup $5. Nanti besok analisa lagi, targetin $10 kayak gitu. Jadi yang namanya risk ratio ya atau risk rewardnya itu harus kita tentuin ya teman-teman, harus siap rugi berapa kayak gitu. Nah, setelah ini akan saya pasang untuk SL ya, stop loss di bagian atas ini. Untuk cara pasang stop loss saya yakin teman-teman juga udah pernah saya buatin video sebelumnya. Nah, di sini ya, nanti saya akan pasang di sini. Jadi kalau break nanti kemungkinan akan saya cut loss, atau mungkin saya bakal martingale di bagian atasnya itu kan ada resisten juga ya, ada resisten yang kuat. Kalau saldonya masih kuat mungkin saya lebih baik martingale ya, karena udah lumayan tinggi, butuh koreksian dulu lah kayak gitu. Karena sifat market itu kan naik, kalau memang dia terus naik ya, nggak terus-terusan naik kayak gitu. Memang ada sih, memang cuma jarang-jarang. Biasanya naik kemudian koreksi, naik koreksi kayak gitu. Oke ya, kita skip dulu ya teman-teman. Ini jam 9 pagi. Oke teman-teman semuanya, jadi ini adalah hari Jumat ya, tanggal 28 Oktober, satu hari kemudian teman-teman, dan ini berhasil sesuai dengan target ya. Kemarin kita menargetkan untuk turun ya di sini ya, dan ini berhasil turun, dan di sini ada profit sekitar $200 ya teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya buat teman-teman mungkin yang next time bakal menemukan kondisi market yang seperti ini sebenarnya teknik yang paling simple sih, paling sederhana ya, karena memang trading seperti ini aja gitu ya. Setahu saya sih seperti ini aja teman-teman. Ketika market naik tinggi kayak gitu, kemudian nyampe di resisten yang kuat ya, ini kan resisten yang kuat, maka kita bisa uji coba sell di situ ya. Kalau mungkin marketnya turun kayak gitu ya, kemudian sampai di support yang kuat, maka kita uji coba untuk buy, dan tinggal kita untuk menentukan berapa kerugian yang siap kita terima kayak gitu. Nah, dengan begitu ya udah gitu, tinggal kita ikuti nanti hasilnya seperti apa. Tinggal kalau merasa cukup ya udah kita tutup kayak gitu. Nah, ini ya, ini berhasil turun, dan di sini kenapa saya tutup di sini? Kebetulan saya pas lagi buka market aja. Dari kemarin belum saya buka ya, ternyata benar-benar turun ya sampai sini, dan di sini tuh ada resisten yang cukup kuat gitu yang saya kasih garis merah. Ini pas masih berada di atasnya. Nah, pas berada di atasnya, ini kelihatannya juga ada lumayan ketahan ya di sini ya. Kalau sideways kayak gini tuh berarti ada penahanan juga. Meskipun ini masih bisa turun sih kalau melihat market seperti ini ya. Naiknya lumayan tinggi, koreksi lumayan dalam, ini naik tinggi, biasanya koreksi juga agak dalam gitu. Nah, di sini patokan-patokannya ketika pas turun kita harus perhatikan nanti di daerah sini ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke ya, sekian ya sharing dari saya pada kesempatan kali ini mengenai salah satu teknik trading forex yang cukup simple, sederhana, tapi profitable juga. Kalau kita lihat dari episode-episode sebelumnya ya, itu pernah saya buka ya untuk jenis akun apa, akun dari XM ini ya teman-teman. Ini dari saldo sekitar 1.200 kalau nggak salah ya, di episode berapa itu, ini udah naik ke 2.000, alhamdulillah. Akhirnya alhamdulillah juga ini jarang-jarang cut loss untuk minggu ini ya. Nanti mungkin kalau cut loss juga bakalan saya ceritain ke teman-teman ya. Jadi nggak pas untung saja, nanti kalau pas rugi juga bakalan saya share ke teman-teman. Ya kalau bisa sih jangan ya, tapi ya buat apa itu namanya ya, buat pengetahuan juga sih, mungkin yang baru terjun dalam dunia trading rugi itu gimana, nanti kalau pas rugi juga saya bagikan informasinya seperti itu. Oke ya, sekian dulu, nanti kita lanjut lagi untuk bahas-bahas market di episode-episode yang lain. Semoga bisa memberikan manfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.